Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang saudaraku yang dirindukan surga. Waalaikumsalam. Iya, sehat juga buat teman-teman semuanya ya. Selamat datang saudaraku yang selalu bersemangat di dalam menjemput setiap anugerah kehidupan. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi. Sambil menunggu saudara kita yang lain, silakan teman-teman bisa menyiapkan air, kemudian mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya ya. Ya, ada terjemahnya, terus kemudian duduk menghadap kiblat. Lalu silakan teman-teman, nanti kalau sudah kita mulai ruqyahnya, silakan teman-teman bisa keluar rumah ya, yang ada halaman rumahnya. Ya, ada halaman rumahnya yang ada 4 unsur. Tanah, rumput, batu, pasir. Kalau yang ada keluhan, kalau yang tidak ada keluhan tidak harus keluar rumah, cukup di dalam rumah saja. Jadi ini khusus teman-teman yang ada keluhan dan sudah lama ya, dicek medis ternyata nggak ketemu penyakitnya, silakan teman-teman gunakan media pasir, tanah, rumput, dan batu. Seperti itu. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman perindu surga. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kak Nina, waalaikumsalam, ingin bergabung tapi lagi sakit. Justru lagi sakit teman-teman. Ini forumnya ya, kita semuanya yang sedang sakit. Jadi ini bukan forum untuk teman-teman yang segar bugar ya. Ini memang forum untuk terapi, begitu. Jadi kalau teman-teman sedang sakit, sedang kurang sehat, nggak enak badan, baik itu fisiknya ataupun hatinya bermasalah, nah ini forumnya, begitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada orang yang sehat 100%, walaupun seolah sehat. Teman-teman kalau seolah sehat perlu ini ya, tetap perlu namanya check up, medical check up. Medical check up ini cek kesehatan secara keseluruhan. Nah, biasanya nanti akan ketahuan, kayaknya sehat kok gitu ya. Tapi nggak tahu ada sesuatu yang di dalam badan yang seringkali tidak terlihat. Walaupun sebetulnya badan itu sudah memberikan sinyal-sinyal kita dalam kondisi sehat atau sedang sakit, itu ada sinyal-sinyalnya dari mulai air seni kita, terus kemudian dari mulai BAB kita gitu ya. Kemudian ketika kita bersin, terus kemudian warna kuku, kemudian lidah, dari mata, dari wajah begitu. Nah, semuanya ini sinyal-sinyal apakah badan kita sehat atau sedang sakit. Begitu. Nah, termasuk ketika ada tiba-tiba rasa nyeri di badan bagian tertentu. Nah, ini sinyal badan ya, memberikan atau menginformasikan bahwa kita itu sedang mengalami suatu hal gitu ya. Nah, dari dulu banyak yang kemudian mengembangkan ilmu deteksi penyakit dari mulai warna kuku ya, kemudian lidah seperti apa, mata ya, kemudian bentuk badan,
Banyak orang-orang yang mereka di bidang kesehatan medis ya, mereka hanya melihat bentuk badan kita sudah tahu. Wah ini kamu sering migrain ya, nah, ini kayaknya livernya bermasalah nih, wah ini kayaknya sering sesak nafas nih, oh ya semalam nggak bisa tidur ya, begitu. Karena memang tubuh ini bisa berkomunikasi, badan itu bisa berkomunikasi, menyampaikan sesuatu tentang kondisi kesehatan yang ada di dalam diri kita, gitu. Ya teman-teman yang masih ada keluhan, kira-kira kenapa sebabnya badan rasanya sakit semua Kak Delita, kenapa nih? Habis ini kah? Banyak gerak atau banyak kesibukan, beresin rumah yang nggak beres-beres, atau beresin hati. Karena kalau masalah hati itu memang bikin badan pegel. Ya nggak, ada yang ngalami nggak teman-teman? Masalah hati, walaupun kayaknya tiduran terus, kok badannya kerasa capek luar biasa. Padahal yang bermasalah hatinya. Karena memang betul teman-teman, hati ini sama pikiran ya. Ada 3 unsur di dalam badan manusia, itu yang saling terhubung. Ada mind ya, atau pikiran, makanya ada istilah mindset, pola pikir. Ada pikiran terus kemudian terhubung dengan badan, seperti itu. Nah, seringkali kita tidak bisa mengendalikan hati dan pikiran kita, perasaan kita. Dan kita juga nggak pingin badannya sakit-sakitan kan. Nah, maka kita bisa mengatur. Apa yang bisa kita atur? Yaitu penghubung antara pikiran dan badan kita, yaitu nafas. Nah, maka teman-teman, nafas ini penting. Berlatih nafas itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Sudah mulai Kak Dede? Ini sudah mulai. Kalau belum mulai mungkin saya diem ya. Oke teman-teman, kita akan banyak berlatih nafas ya. Berlatih nafas. Nafas itu bukan kondisi yang alamiah terjadi begitu saja tanpa dilatih. Maka bagi kita yang pola nafasnya keliru, ini seringkali capek, seringkali stres, nggak bisa tidur, gampang lelah, gampang emosi, gampang baper. Itu karena apa? Kita nggak bisa atau nggak paham cara mengendalikan itu semua. Ya, pikiran kadang nggak bisa dikendalikan ya. Kita sudah berpikir, memaksakan diri untuk berpikir positif, nggak overthinking, nggak pengen stres, tapi kok stres juga. Nah ini kadang sulit dikendalikan. Badan pun begitu, badan seringkali kita nggak pingin pegel-pegel, kepinginnya nyaman gitu ya, tapi kok tiba-tiba ada saja kondisi badan yang nggak nyaman. Ada saja jantung yang kemudian tiba-tiba deg-degan begitu. Ya, sepanjang live itu selalu terapi Kak Dede. Jadi sepanjang live mulai TED jam 6 misalkan sampai selesai jam 7.30 itu semuanya terapi. Gitu ya. Jadi jangan dipahami terapi itu hanya Al-Qur'an saja, tetapi terapi itu makanya kemudian kita namakan terapi kita terapi holistik secara keseluruhan. Kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu memberikan terapi bagi pikiran kita. Namanya terapi mindset agar cara berpikir kita bisa ini ya, bisa positif. Bisa positif, bisa seimbang. Seperti itu. Nah, lepas dari overthinking tergantung penyebabnya. Ya, tergantung penyebabnya, digali dulu kira-kira penyebabnya seperti apa. Karena kan ada banyak sekali penyebab ya teman-teman. Dari mulai kondisi yang ada di luar diri kita sampai ada di dalam diri kita sendiri, begitu. Nah ini pun sebetulnya ada pengaruh 2 hal yang ini merupakan musuh kita. Ya musuh kita, perhatikan, paling tidak ada 2. Kalau yang berbentuk fisik ada tambahan 1 lagi, yaitu ya mereka orang-orang yang memusuhi Islam. Nah itu musuh-musuh kita tuh. Nah kita bahas 2 dulu ya. Musuh kita yaitu hawa nafsu kita dan ada setan waswas. Namanya setan waswas nih. Ya itulah jin korin gitu ya. Jin korin ini adalah jin yang selalu mengikuti kita. Ini juga dinamakan setan waswas yang selalu membisikkan keburukan, mengajak kepada kejelekan, ya, ngajaknya kejelekan, ngajak malas untuk berbuat taat. Nah, ini bisa juga overthinking itu dari situ. Tapi juga bisa juga dari diri kita sendiri. Gitu. Nah, maka tidak cukup solusinya gimana, tapi melihat penyebabnya apa dulu. Karena banyak sekali keluhan-keluhan yang banyak orang mencoba mengatasi begitu ya, tetapi mereka tidak mengatasi dari akar masalah.
Gitu ya teman-teman. Jadi perlu kita gali terlebih dahulu akar masalahnya, dan setiap orang ini perlakuannya seharusnya berbeda teman-teman. Jadi setiap orang ini perlakuannya harusnya beda-beda, karena setiap orang juga sebab sakitnya itu beda-beda. Baru 1 kali terapi, kepala saya nggak sakit lagi. Biasanya tiap hari harus minum obat. Alhamdulillah Bunda Nadisa, saya ikut bahagia luar biasa ya. Asli beneran. Ya, kebahagiaan saya yang begitu luar biasa adalah ketika saya mendapatkan testimoni dari teman-teman, testimoni positif ya, dan teman-teman merasakan manfaat dari terapi ini. Saya ingin ikut live sampai selesai, tapi jam 7 harus OTW. Iya, sebisa mungkin saya sedang mengusahakan agar terapi kita itu mulainya jam 5.30 ya, sehingga jam 6.30 sudah selesai. Tapi seringkali saya juga diprotes, kok pagi banget sih gitu. Bisa nggak jam 7 mulainya? Bisa nggak jam setengah 8, jam 8? Nah, maka teman-teman silakan sesuaikan saja terapinya ya. Bisa malam hari, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, informasi ya jadwal terapi kita Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Oke? Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Gitu ya. Jadi yang nggak sempat pagi silakan ikut yang malam, nggak sempat malam silakan ikut pagi, nggak sempat dua-duanya. Gimana ya? Yuk ke Hong Kong aja yuk. Ke laut aja yuk, kita refreshing, kita healing begitu. Kita sudah siapkan loh 2 waktu, malam nggak sempat, pagi nggak sempat, maunya apa ini teman-teman? Ya. Jadi kalau memang kebetulan kita memang banyak masalah dan butuh terapinya, ya ayo gimana caranya diluangkan. Jadi ingat ini ya, qasidah apa tuh? Yang sering dibuat meme lucu-lucuan. Subuh kesiangan, siang sibuk kerja, asyar zuhur sibuk kerja, asyar kecapean, maghrib isya ketiduran. Ya Allah, maunya apa gitu loh. Jadi ibadah ini bukan untuk Allah ya, sholat ini bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Itu Allah nggak butuh ibadah kita. Demi Allah, Allah itu nggak butuh sholat kita, nggak butuh bacaan Quran kita, tidak butuh zikir kita gitu. Nah maka sholat ini, bicara sholat dulu ya. Sholat itu bukan ketika sempat, tapi sempatkan untuk sholat. Karena kalau tidak disempatkan pasti nggak sempat. Karena kita merasa kita orang yang paling sibuk sedunia. Kadang kita aneh ya. Jadi ada orang-orang yang bisa mengurus negara, mengurus dunia, mengurus banyak orang nih. Mereka banyak ya pahlawan-pahlawan yang nggak kelihatan teman-teman. Pahlawan-pahlawan umat yang nggak kelihatan itu banyak dan mereka tidak diekspos. Perjuangannya dahsyat sekali. Ya, belusukan, tahu teman-teman belusukan ya? Ke pelosok-pelosok pedesaan masuk, terus kemudian menyebar ini ya, membagi-bagikan sembako. Mereka orang-orang yang mapan, orang kaya, hartanya melimpah, tapi digunakan untuk nah itu beda kasus Kak Najma. Beda kasus kalau yang masuk gorong-gorong itu. Mereka memanfaatkan, mereka menginfakkan bukan hanya hartanya, mereka mewakafkan nyawanya bahkan. Ya, yuk teman-teman, siapa yang pengen hidupnya dahsyat luar biasa, terus merapat ya. Kita bareng-bareng yuk, kita sinergi, berkomitmen biar kita bisa menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah ini Allah sampaikan nih dalam Ali Imran ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mengajak beriman kepada Allah. Yang ingin hidupnya mendapatkan pertolongan, yuk jangan mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Jadilah manusia yang dahsyat, yang bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Kita kan nggak mungkin ini ya, jangan mau lah jadi orang-orang yang biasa-biasa saja.
lahir, terus kemudian tumbuh dewasa, lagi lucu-lucunya, sekolah, kemudian lanjutkan sekolah SD, SMP, SMA, remaja, kemudian kuliah, kemudian menikah, bekerja, melahirkan, membesarkan anak, mati. Ya Allah, biasa banget gitu loh. Hidupnya itu biasa banget teman-teman. Ayo jadi manusia yang dahsyat ya. Jadi superhero. Kita dulu masa kecil kan sering ya nonton superhero. Kita pingin jadi superhero. Jadi Batman, jadi Superman, jadi Power Rangers, jadi apa lagi? Jadi Doraemon. Ya selesai rukyah baru keluar injak tanah. Justru pas rukyah Kak Jumroh ya Kak Jumrowati, nanti pas kita mau rukyah langsung injak tanah. Sekarang belum ya. Insya Allah rukyahnya jam 6 berapa nih? 6.20 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, 12 menit lagi. Nah, maka teman-teman, hari ini kita masih bisa berkesempatan menjadi superhero, menjadi pahlawan. Bukan pahlawan kesiangan ya, tetapi pahlawan minimal bagi keluarga kita deh, teman-teman. Bagi keluarga ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Seperti itu. Jadi kita bisa menjadi pahlawan bagi keluarga kita ya. Membersamai keluarga kita untuk terus saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Karena banyak orang yang kemudian koar-koar di luar sementara keluarganya berantakan. Ya, maka urusi dulu keluarga kita, keluarga sendiri, baru kemudian ya sambil jalan kita syiar mengajak kepada kebaikan begitu. Dan kita bisa manfaatkan sosial media kita untuk kebaikan-kebaikan teman-teman gitu ya. Oke, sambil membaca komentar-komentar sambil kita lanjutkan materinya. Waalaikumsalam Kak Diana, Kak Nur Hayati, akar dari nafsu belanja. Nah, Kak Nur Hayati, ini kayaknya Kak Nur Hayati 7642 masihkah di sini? Ini kayaknya kelebihan duit deh. Masya Allah, kelebihan duit luar biasa. Bersyukurlah teman-teman. Bagi teman-teman yang hobi belanja, artinya teman-teman kelebihan duit, ya kan? Yuk ngacung di sini siapa yang kelebihan duit? Mau tahu caranya? Biar hobi teman-teman, hobi shopping ini bisa bermanfaat. Saya nggak akan ngelarang teman-teman hobi shopping ya. Justru lanjutkan aja. Karena ini bagian dari menjaga kewarasan mental. Teman-teman, iya betul, serius ya. Untuk menjaga kewarasan pikiran, kewarasan mental gitu, itu perlu belanja. Tetapi bisa diarahkan. Jangan asal belanja. Nah, hati-hati dengan pay later ya. Bisa dengan diarahkan teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya adalah, jadi begini, teman-teman ada yang punya hobi koleksi, mungkin sepatu masih beres, masih bagus banget, masih kinyis-kinyis gitu. Ternyata udah beli lagi. Masya Allah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Terus apa lagi? Tas udah seabrek tuh, selemari. Kalau dibuat toko tas mungkin bisa. Ternyata ada loh yang begitu. Teman-teman, jangan fokus melihat diri kita, lihatlah orang lain coba ya. Teman-teman cek tayangan di ini, cek tayangan di sosmed ya. Lihat orang-orang yang suka belanja. Dan ikutlah bahagia dengan orang tersebut. Jangan iri ya. Wah ini orang sukanya pamer, sukanya koleksi ini itu. Ayo rubah hati kita, perasaan kita agar ikut senang dengan kebahagiaan orang lain. Itu nantinya akan mendatangkan rezeki loh kepada kita. Jadi kita sama saja mengatakan kepada diri kita, oh aku juga akan bahagia jika ada di posisinya begitu. Nah ini namanya, kalau yang sudah viral ini, law of attraction. Jadi hukum tarik menarik begitu. Ada bukunya ya. Jadi kalau law of attraction itu sebetulnya konsep barat. Nah makanya kemudian Ustadz Rauf ya kalau nggak salah, itu kemudian mengubah konsepnya menjadi Quranic law of attraction.
Itu saya rekomendasikan, bagus ya. Jadi hukum tarik-menarik di alam semesta ini memang ada. Jadi Allah itu sudah men-setting alam semesta ini, ya. Sudah dipanggil Ustadz, saya bukan Ustadz, ya. Saya coach, panggilannya coach. Manggilnya rata-rata coach. Jadi alam semesta ini itu sudah disetting, ya, oleh Allah, itu punya hukum gravitasi tarik-menarik. Baik menarik kebaikan, keburukan akan menarik keburukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ya kita perbaiki dulu diri kita. Begitu. Nah, bagaimana caranya teman-teman yang hobi belanja agar bisa menjadi kebaikan? Caranya adalah dengan meniatkan untuk ibadah. Loh, bisakah belanja itu untuk ibadah? Bisa banget teman-teman. Bisa banget ya, yang hobi belanja untuk ibadah bisa banget. Contoh misalkan hobi beli skincare. Teman-teman suka perawatan ya. Ini yang emak-emak ya, golongan ras terkuat di bumi, bahkan di planet Mars, Venus ya. Aliran sen kanan belok kiri. Maka teman-teman niatkan misalkan skincarean itu untuk membahagiakan suami, untuk merawat wajah, badan agar suami semakin cinta. Ya, untuk memberikan fasilitas pelayan kepada suami, begitu. Oke, Kak Sri Mulyati, hati-hati di jalan, mudah-mudahan berkah, ya, selamat, aman, sentosa, sehat, rezekinya berlimpah. Teman-teman, niatkan, ya, masuk grup nanti kita spill caranya, ya. Kak siapa ini? Kalau nggak ada namanya, saya nggak bisa nyebut nih, hanya ada foto profilnya aja. Kalau nggak punya suami gimana? Ada cita-cita punya suami, jangan pakai kata enggak, tapi belum. Gitu ya. Belum punya suami. Nah, nanti kalau sudah siap membangun rumah tangga, nanti kita spill caranya. Ikuti terus ya terapi live-nya, insya Allah nanti tiba-tiba akan Allah hadirkan jodoh yang terbaik. Begitu. Bisa jadi ada tetangga yang sudah lama menyimpan perasaan tuh, tiba-tiba besoknya khidbah, ya, melamar tuh. Oke. Nah, ini pelan-pelan ya. Jadi niatkan untuk ibadah, niatkan untuk membahagiakan suami. Terus yang hobinya misalkan beli tas, padahal tasnya sudah numpuk di rumah. Yang lama sumbangin, berikan kepada yang membutuhkan, gitu ya. Atau bisa juga dijual dengan harga murah dan hasilnya itu bisa disedekahkan. Begitu teman-teman. Yang punya banyak sepatu koleksi, nggak apa-apa beli terus kalau misal teman-teman kelebihan duit. Tetapi yang lama berikan kepada orang yang membutuhkan. Yang punya baju seabrek tuh, ya, baju seabrek di rumah beli terus, nggak apa-apa, beli terus silahkan. Tetapi yang lama sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau dijual, keuntungannya kemudian disedekahkan, ya. Jadi banyak cara untuk mensiasati teman-teman yang punya hobi yang dalam tanda kutip menurut kita menyimpang dan kita nggak nyaman. Aku kok hobi belanja ya, gimana cara ngeremnya? Nggak usah direm, gitu. Kalau susah direm, jangan direm, tetapi bisa disiasatin. Biar suami makin sayang sama kita, saya juga, sama teman-teman aja kan. Bahaya kalau sama kita, sama saya gitu ya. Kalau sama kita berarti tetangga juga ikut disayang dong. Bahaya nih. Oke. Caranya adalah dengan memberikan yang terbaik. Berikan pelayanan terbaik. Terus kemudian saya ada buku bagus teman-teman. Ini loh. Kumpulan doa istri untuk sukses suami. Standar suami sukses, teman-teman. Kalau ingin dapat satu rahasia, ya. Ini rahasia jangan dicerita-ceritain ya, rahasia loh. Nah, ini ya. Kadang menyebarnya satu aib, ghibah, itu berasal dari satu lisan yang gini. Sis, ini rahasia ya. Tolong jangan diceritain. Aku cuma cerita sama kamu loh. Janji ya beneran ya. Jadi gini loh. Itu loh Bu Intan itu kayak gini. Tapi jangan cerita loh. Ini satu orang. Kemudian ibu ini itu juga cerita ke yang lain. Bu, ini janji ya jangan cerita ya. Ini cuma ibu yang tahu loh. Akhirnya dengan kata kunci, kode atau password yang sama, Bu,
cuma Anda yang tahu ya, cuma jenengan yang tahu. Saya cuma cerita sama jenengan loh, jangan disebar ya. Akhirnya malah jadi sekampung tahu semua. Nah ini termasuk, ini rahasia antara kita, begitu ya. Ini rahasia antara kita, kumpulan doa istri untuk sukses suami. Nah, kesuksesan suami itu standarnya adalah ketika membuat istrinya tersenyum, tidak mengalirkan air mata, gitu ya, kecuali air mata haru. Nah, maka teman-teman, ayo introspeksi, jangan-jangan selama ini kita nggak pernah tuh doain suami. Ayo teman-teman, ini sekitar 30 ribuan ya. Ini terjangkau sekali, nanti kita spill bukunya setelah terapi, begitu. Kak Nur Hayati, iya, diklik link nggak apa-apa, jadi belanja silakan, tapi kemudian diarahkan ke tadi ya, yang sudah saya share. Waalaikumsalam Kak Nuri, jarang ikut terapi, sinyal kurang bagus. Oh ya, mudah-mudahan Allah berikan sinyal yang penuh ya. Kak iya yuk, ya, setiap mau sholat rasanya malas dan berat, tapi tetap dijalanin. Nggak apa-apa, lebih baik terus sholat, walaupun malas luar biasa, daripada semangat sholat tapi nggak sholat-sholat. Begitu. Nah, teman-teman nanti yang merasa berat sholat ya, kita nanti akan berikan tips dan terapi ruqyah. Insya Allah terapinya 2 menit lagi ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman mudah-mudahan dengan terus mengikuti terapi Al-Quran akan Allah berikan ketenangan batin, semangat untuk ibadah, karena gangguan terberat, terbesar ketika setan menggoda kita adalah ketika kita malas bahkan meninggalkan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini berbahaya sekali. Walaupun teman-teman merasa baik ya, sedekahnya baik tuh, sama tetangga, benar-benar baik banget, suka bantu, ya suka nolong tetangga. Tapi kalau nggak sholat, amal yang lain berantakan teman-teman. Ya, amal yang lain berantakan. Oke, saya ini spill dulu ya, buku yang untuk doa untuk suami. Jadi teman-teman, ayo perbaiki sholat kita, insya Allah nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Yang hidupnya terasa kacau, berantakan, yuk mulai dari memperbaiki sholat dulu. Kadang kita kan bingung ya, mau memperbaiki dari mana dulu nih? Ya dari sholatnya, begitu. Oke teman-teman, kita akan segera mulai. Silakan ambil air wudhu terlebih dahulu ya. Saya sudah sematkan di keranjang kuning yang teman-teman butuhkan. Kumpulan doa istri sukses untuk suami hanya 30 ribu aja teman-teman. Murah meriah, tetapi insya Allah sangat bermanfaat loh. Coba teman-teman cek kapan terakhir doain suami, ayo. Kapan cek coba. Jarang-jarang, jangan-jangan ya. Sholat gimana kalau selalu di ujung waktu, mau habis. Jadi gini, skala prioritas. Karina, kita bisa menggunakan skala prioritas. Kita apakah menomor satukan sholat, atau menomor duakan sholat, atau menomor sekiankan sholat. Berarti nanti harus siap dengan konsekuensi Allah tidak akan mengutamakan kita sebagai golongan orang-orang yang ditolong pertama kali. Mungkin bisa jadi pertolongan Allah pasti datang, tetapi bisa jadi datangnya itu terakhiran. Ketika kita sudah nggak sanggup lagi di detik-detik, ya kita merasakan hidup ini sudah benar-benar tidak sanggup kita jalani. Nah maka teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan prioritas pertama dari Allah Azza wa Jalla, dari sisi pertolongan, maka ayo kita prioritaskan Allah dari mulai sholatnya dulu, begitu. Walaupun sebetulnya tetap sah-sah saja ya, mengakhirkan waktu sholat, ya. Tetapi kita lihat prioritas, skala prioritas, begitu. Ibaratkan begini, mohon maaf ya, saat kita bekerja atau sibuk atau ada agenda yang penting luar biasa, misalkan, mohon maaf, ingin ke toilet, itu saja diutamakan, ya kan? Ingin ke toilet, urusan yang kotor-kotor saja diutamakan. Walaupun kita dalam agenda yang penting luar biasa. Mau kondisi apapun kalau sudah ingin ke toilet, pasti itu dinomor satukan. Masa sholat kalah dengan urusan ke toilet? Ya, masa, kan lucu banget kita merenung ya. Ini sholat loh.
kita ketemu dengan Allah, kita ngobrol dengan Allah, teman-teman. Maka bisa jadi kita tidak cinta Allah atau belum ya, belum mencintai Allah sepenuhnya. Maka bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kepada kita? Padahal Allah sudah menjadikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Begitu. Maka yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, ayo kita tegakkan sholat. Kalau malas teman-teman bisa pakai audio ruqyah ya teman-teman ya. Kalau malas sholat coba rumahnya di ruqyah. Karena bisa jadi rumahnya itu bermasalah. Ini ada audio ruqyah. Coba saya spill dulu ya, audio ruqyah yang bisa teman-teman pasang. Ini tinggal ditancepin aja teman-teman. Ya, tinggal ditancepin aja. Ini nanti akan nyala 24 jam. Ini hanya 70 ribuan, tetapi insya Allah manfaatnya mendapatkan keberkahan ya dunia akhirat. Seperti itu. Ini ada lampunya juga untuk lampu tidur dan ada ayat ruqyahnya juga. Begitu. Kalau air dibawa juga keluar rumah boleh ya Kak Jemrawati, dibawa ke ini ya. Dibawa keluar rumah. Karena nanti kita akan bantu ini ruqyah. Seperti itu. Kak user 6059 nanti pindah ke akun Terapi Langit ya. Akun Terapi Langit. Jadi kita live di 2 akun, ada akun Coach Mufti dan akun Terapi Langit. Yang ingin memiliki audio ruqyahnya silakan bisa pindah ke akun Terapi Langit. Begitu. Oke, sudah siap teman-teman? Kalau sudah siap silakan siapkan airnya. Kemudian siapkan mushaf ya. Yang sedang tidak berhalangan silakan siapkan mushaf gitu. Oke, ada 2 pilihan ya teman-teman. Ini ada 2 pilihan, yang lebih murah itu yang nggak pakai lampu tidur. Tapi selisihnya nggak seberapa loh teman-teman. Ini pakai lampu tidur itu hanya sekitar 70-80an aja. Jadi begini ya, sudah termasuk ini karena kaki 3. Mungkin ada di antara teman-teman yang dapat 2 kaki begitu. Nah ini sudah dapat konektornya. Ini tinggal ditancepin aja, terus kemudian tinggal ditancepin ke ini ya, dia langsung nyala. Nah seperti itu. Ini ada untuk lampunya. Ini kalau ditekan lama, nah ini akan nyala 24 jam dan nggak panas. Di keranjang kuning Kak, di keranjang kuning ada audio ruqyahnya, hanya 70-an aja. Dan sebetulnya bisa COD ya teman-teman ya. Bisa COD, hanya saja yang tidak bisa COD bisa jadi akunnya bermasalah, begitu. Al-Quran kecil yang nggak ada terjemahnya bisa saja, silahkan. Tapi nanti teman-teman nggak penasaran, karena di situ ada pesan cintanya Allah loh, ya, surat cintanya Allah yang nanti biasanya nyambung dengan kondisi kita. Bisa dipasang di mana saja, asalkan jangan di bawah ya teman-teman. Karena ini kan modelnya stop kontak yang di bawah lantai, jangan di lantai. Jadi silakan ditempel di dinding, tinggal ditancepin aja ke stop kontak, begitu. Konektornya beda sama yang saya dapat. Iya, beda-beda. Ada yang model langsung 2. Kalau yang langsung dapat 2 itu malah enak ya, langsung ditancepin. Tapi ini kebetulan saya dapat versi yang kaki 3, tetapi sudah dapat konektornya teman-teman. Di dalam boxnya itu sudah dapat konektornya, converter. Nah seperti ini ya. Jadi ini dihubungkan ke sini seperti itu. Oke, yang ongkirnya mahal coba di lain kesempatan, bisa jadi nanti harganya berubah loh. Kak Cayangku, wah ini menyebutnya jadi serba salah ini. Teman-teman kayaknya username-nya, nickname TikTok-nya itu jangan suka mancing-mancing ya. Kak Cayangku, silakan bisa check out di Terapi Langit. Jadi saya live di 2 akun. Ada akun Coach Mufti, ada akun Terapi Langit. Gitu. 168, iyakah? Kok tinggi sekali? Coba teman-teman. Nanti saya cek lagi ya. Silakan bisa di check out di ini akun Terapi Langit.
Begitu. Guci nggak apa-apa. Guci aman-aman saja. Jangan dibuang, jangan dipecah. Kalau sudah bosen dengan Gucci-nya, silakan bisa dikirim ke sini ya, ke Jogja. Alamatnya catat yang ingin ngirim Gucci yang sudah bosan. Sudah jam 6.30. Oh iya jam 6.30 tuh kan saya diprotes kan. Biasanya mulainya malah jam 7 loh. Nggak bisa masuk ke stop kontak. Iyakah Kak Nur Hayati? Pasti bisa. Selama ada kemauan dan niat yang kuat, pasti bisa. Apakah termasuk perbuatan syirik? Apa nih yang termasuk perbuatan syirik? Teman-teman, ini banyak sekali pertanyaan belum saya jawab ya. Ini saya tahan. Ini saya scroll nih. Saya tahan ada 99 pesan lebih. Nanti saya jawab setelah ini ya. Saya jawab setelah ruqyah. Oke? Jam 7 saja. Tuh kan, beda-beda kan. Ada yang minta sekarang, ada yang minta jam 7. Bagaimana ini? Haruskah saya mendaki puncak gunung kemudian berkata, tidak, gitu. Ada zikir pagi petangnya saya belum cek, tapi yang jelas ini ada zikir dan sholawat. Seperti itu. Tuh kan, sekarang, oke, sekarang dan nanti jam 7. Karena ada 2 permintaan, kita ini ya, ruqyahnya 2 kali, sekarang dan nanti jam 7. Oke, kita mulai sekarang, nanti jam 7 kita ulang. Nah, adil kan? Kurang baik apa saya coba, ya kan? Teman-teman kalau nggak setia dengan channel ini, kata Bang Roma, sungguh terwelu, begitu ya. Oke, sekarang bismillah. Siapkan air, yuk siapkan air. Kemudian luruskan niat, yang paling penting luruskan niat. Niatnya adalah meminta tolong kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam hati dulu, sembuhkan ya Allah, jika ada keluhan di badanku, sembuhkan dengan perantara ayat-ayatmu ya Allah. Teman-teman jangan sampai ketergantungan ya dengan channel ini. Kalaupun setia menyimak, itu niatnya adalah untuk bareng-bareng berjamaah gitu. Alhamdulillah ada gratis ongkir. Wah, ini keberuntungan. Ini kayaknya yang ongkirnya mahal, ongkirnya murah, dapat diskon, ini tergantung amal deh. Ya kan? Ya mudah-mudahan tergantung amal, karena diskon itu juga rizki loh. Ya, free ongkir itu rizki yang luar biasa yang jarang kita syukuri. Kadang kita biasa saja ya dapat diskon gitu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk doa bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiupkan ke air. Begini, sekarang kita utamakan mushafnya dulu. Oke, ya. Mushafnya kita pegang. Kita pegang ya. Kita boleh dipeluk di dada seperti ini. Tapi nggak harus ya. Nanti khawatirnya ada yang gagal paham. Itu mana contohnya tuh? Rasulullah nggak mencontohkan memeluk mushaf. Ya iyalah, di zaman Rasulullah itu nggak ada mushaf Quran ya kan. Karena memang bentuknya dulu kan hafalan, berupa hafalan seperti itu. Oke teman-teman, kita doa kepada Allah. Bismillah ya Allah. Ya, yang sedang berhalangan nggak usah, ini khusus bagi yang sedang tidak berhalangan. Yang sedang halangan nanti di lain kesempatan ya, nanti malam juga kita live, dan Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Perhatikan jadwalnya. Pagi jam 6, malam jam 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah petunjukmu ya Allah. Berilah petunjuk melalui ayat-ayatmu ya Allah. Ayat yang menjadi penyembuh atas keluhan yang hamba alami, baik keluhan medis ataupun keluhan non medis. Ya Allah, jika ada gangguan di dalam badanku, hancurkan dengan perantara ayat-Mu ya Allah. Tunjukkan ayat khusus untukku ya Allah, agar sehat badanku, agar tenang hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman buka ya. Jadi kita rutin ya membuka setiap
terapi, kita rutin siapkan Al-Quran bagi yang tidak berhalangan. Silakan teman-teman buka secara acak ya. Bismillah. Kemudian tunjuk satu ayat. Dan silakan teman-teman baca dengan pelan, lalu setelah itu tiupkan ke air. Bismillah. Seperti itu. Bagi yang belum lancar membaca, silakan baca pelan-pelan banget. Satu huruf demi satu huruf. Atau misalkan teman-teman nggak bisa baca sama sekali, tidak jadi masalah. Ya, silakan teman-teman cukup lihat ayatnya dan kemudian baca terjemahnya untuk sementara ya. Terus kemudian silakan tiupkan ke air. Tapi tetap teman-teman harus berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Sekarang juga banyak forum-forum live streaming yang mengajari membaca Al-Quran. Silakan boleh diulang, silakan. Oke, sudah dibaca sekali saja boleh, atau mau dibaca berkali-kali boleh. Itu. Pokoknya doa minta petunjuk kepada Allah, setelah itu buka sembarang. Ya, langsung buka acak. Tunjuk satu ayat lalu doakan. Sesimpel itu, nggak usah dibikin rumit gitu ya. Tidak usah dibikin rumit. Pokoknya simpel, buka, asal buka saja, minta doa dulu ya. Berdoa dulu kepada Allah, ya Allah berilah petunjukmu, ayat penyembuh untukku. Ya, untuk menenangkan jiwaku, untuk menyehatkan badanku. Begitu. Terus kemudian dibuka karena memang seluruh bagian ayat Al-Qur'an ini adalah asyifa, ya, penyembuh gitu. Nah, hanya saja seringkali ayat yang kita buka itu nyambung dengan kondisi kita. Maka teman-teman perlu lihat ayatnya, perlu lihat artinya, dan nanti untuk tafsir silakan bisa dibuka di tafsirweb.com ya. Tafsirweb.com itu silakan nanti teman-teman akses dan masukkan nama surahnya dan ayatnya. Itu biasanya nyambung dengan kehidupan kita. Setelah itu tiupkan, silakan bismillah. Bagi yang mendapatkan ayat-ayat yang menyejukkan dengan ada hubungannya dengan kenikmatan, kelezatan ya, akhirat, surga, bersyukurlah, alhamdulillah. Intinya bukan ditunjuk, dibacakan. Dilihat ayat yang pertama kali ya, lihat ayat yang pertama kali terlihat kemudian dibacakan. Begitu. Bagi yang mendapatkan ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat azab ya, azab ini jangan khawatir teman-teman. Bisa jadi ya berpikir positif lah. Pertama untuk merenung ya, perenungan bahwa bisa jadi itu untuk membuat diri kita lebih baik dan waspada dengan azabnya Allah. Tetapi bisa jadi ayat azab itu bisa jadi untuk memberikan ancaman bagi gangguan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Oke, silakan dibaca. Setelah itu kita lanjutkan ya, baca doa berikut ini, ikuti teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Saya ulang ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Kemudian yuk sekali lagi ya. Saya ulangi. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Ya, banyak teman-teman yang mendapatkan ayat yang berulang-ulang ya. Itu memang silakan teman-teman kalau bisa dihafalkan tuh. Itu sebuah kode dari Allah bisa jadi ya. Kita supaya mengamalkan dan menghafalkan ayat tersebut dan mengamalkannya. Oke teman-teman, la haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Ya, tidak ada istilah ketinggalan ya, langsung saja ikut. Jadi terapi Al-Quran ini berlaku sepanjang masa, tidak ada istilah ketinggalan. Kita
ruqyahnya terus-terusan. Nanti jam 7 kita ulang lagi ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Oke, silakan langsung saja yang bergabung. Terus kemudian kita baca Al-Fatihah ya. Yuk, yang tinggalan langsung siapkan air, kemudian langsung baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Bismillah. Nanti malam Bu Yuni, nanti malam jam 20 kita baca Al-Falaq. Ini juga belum selesai kok, langsung ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang sedang berhalangan tetap membaca, tidak jadi masalah, bukan penghalang untuk membaca Al-Quran. Yang dilarang adalah menyentuh mushaf ya. Kalau untuk membaca tidak dilarang, silakan tetap membaca ya. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke air. Bismillah. Ya teman-teman, silakan diminum ya. Yang sedang tidak berpuasa silakan diminum airnya pakai tangan kanan ya. Pakai tangan kanan silakan diminum 1 kali tegukan, tapi seperti minum air panas pelan-pelan seperti ini ya contohnya ya. Bismillah. Seperti itu. Kemudian akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Hati-hati jangan kesedak ya teman-teman, jangan keselak. Iya, air hujan nggak apa-apa, bagus. Asal jangan kena genteng ya. Yang langsung ke penampungan, jangan kena genteng, jangan kena ini pohon seperti itu.
Ya, belum terlambat, silakan langsung saja bergabung, diminum. Yang airnya berubah rasa, waspada ya teman-teman ya. Nanti akan kita hancurkan gangguan sihir dengan izin Allah melalui perantara ayat Al-Quran. Silakan yang ngantuk luar biasa, diminum airnya. Ya, diminum airnya, terasa kental, ya itu kemungkinan memang ada gangguan sihir di badan. Terus yang teman-teman merasa ada gangguan sudah berbulan-bulan, walaupun hujan, silakan coba teman-teman keluar ya. Paling tidak sebentar saja, sekitar 1 menit, 3 menit, teman-teman bisa hujan-hujanan. Insya Allah nanti akan sehat ya. Insya Allah nanti akan sehat. Khususnya bagi teman-teman yang sudah lama ya ada keluhan kronis dan tidak terdeteksi medis. Ini insya Allah akan bisa dinetralisir dengan air hujan. Kalau nggak bisa, kalau nggak berani, takut sakit, ini sebenarnya sugesti dari kecil ya. Jangan hujan-hujanan, nanti sakit, nanti flu, batuk. Padahal air hujan itu berkah, itu obat. Nah kalau nggak berani, teman-teman tampung dulu air hujannya kalau sedang hujan. Kalau nggak hujan, silakan keluar, ambil kursi, duduk di luar, dan telapak kaki kita langsung menyentuh 4 unsur, salah satu aja. Tanah, pasir, batu, rumput. Tanah, pasir, batu, rumput. Oke, salah satu, nggak usah kemudian dijadiin satu. Kalau nggak ada tanah ya pakai pasir. Kalau nggak ada pasir ya udah rumput. Kalau nggak ada rumput ya udah batu-batu kerikil. Seperti itu. Oke, di atas genteng. Oke, bagus. Nanti untuk mandi ya. Betul, nggak usah pakai jas hujan, lebih bagus. Gitu. Kalau mau siapkan garam, silakan garam laut ya. Garam laut yang terbaik. Gitu. Tapi kalau adanya garam-garam yang lain nggak apa-apa. Sementara, tapi sebisa mungkin siapkan garam laut. Begitu. Oke, teman-teman. Silakan kita mulai ya. Baca ini dulu, ikrar ya, ikrar pemutus ikatan. Ikrar pemutus ikatan sihir atau gangguan jin. Gitu. Punggung jadi sakit berarti kemungkinan gangguannya ada di punggung. Nanti ditepuk-tepuk ya kalau nyampe. Kak Umu nanti pakai buku lunas hutang. Saya sedang nulis, insya Allah launching bulan ini, akhir bulan. Begitu. Kenapa Al-Ikhlas selalu terakhir? Enggak selalu aja, cuma kebetulan aja. Jadi boleh enggak urut. Ya. Oke teman-teman, silakan letakkan kembali airnya. Yang ngantuk bisa untuk cuci muka ya. Cuci muka. Garam krosok Kak nih. Kalau istilah di sini di negeri Belanda itu istilahnya adalah garam krosok gitu. Atau teman-teman ke toko itu cari sea salt ya, sea salt, garam laut gitu. Ya, garam kasar. Oke, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Posisinya begini teman-teman ya. Ini disatukan. Terusnya ini posisinya ada di sini. Ya, di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Kuatkan badanku ya Allah. Sehatkan badan dan jiwaku ya Allah. Jika ada keluhan di badanku, sembuhkan melalui ayat-ayat-Mu. Jika ada gangguan baik medis ataupun non medis ya Allah, angkatlah penyakit tersebut dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badanku. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan keluarga besar kami dan leluhur kami apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu ya Allah, ingkar kepadamu, menyimpan jimat, memelihara pusaka, dan belajar ilmu-ilmu yang menyimpang. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan gangguan jin
baik jin khodam ataupun jin nasab, masuk ke dalam badanku, masuk ke aliran darahku, atau masuk ke dalam organ tubuhku, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Keluarkan gangguan tersebut dan jauhkan sejauh-jauhnya. Jika gangguan tersebut tidak mau keluar atau tidak bisa keluar, ya Allah. Ya Allah, bantu ya Allah dengan caramu, dengan kekuatanmu, agar bisa keluar melalui mulutku. Apabila mereka benar-benar tidak mau keluar, ya Allah, hancurkan dengan ayat-Mu. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan. Tiupkan ke air. Bismillah. Ya teman-teman, silakan diusap ke seluruh badan ya. Sekarang diusap teman-teman ke seluruh badan, dari mulai sini wajah yang tiba-tiba wajahnya gatel, wajahnya kayak tebel gitu, terus kemudian kayak kesemutan, maka itu kemungkinan ada sebuah pertanda ya, ada gangguan. Silakan teman-teman, telinganya seperti ini ya, boleh sambil dibasahin biar nggak ngantuk, dibasahin dengan air ya, dituang. Kemudian untuk cuci muka, kemudian untuk memijat sini ubun-ubun, oh ya, diteteskan ya. Jadi gini teman-teman, disiram ya, kemudian diteteskan dulu, diteteskan, jangan langsung ditempelkan ya, diteteskan. Nah, kalau terasa tiba-tiba sakit luar biasa, maka ya kemungkinan gangguannya ada di kepala. Ini yang bisa jadi sering mengganggu teman-teman ya, bikin emosi, bikin males sholat, berat untuk bangun subuh, berat untuk bangun sholat malam ya, sering overthinking, kemudian sering migrain, sering pusing, insomnia, nggak bisa tidur. Maka silakan dipijit-pijit, jangan lupa di sini. Ini dipijit nih, tengkuk belakang. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Silakan dipijit. Terus kemudian diusap ya, diusap ke sini. Ke sini, ambil tepuk-tepuk dulu ya, tepuk-tepuk, diusap, terus kemudian tepuk-tepuk. Kemudian ke dua tangan, ke dada, turun perut, kemudian ke kaki sampai ke telapak kaki. Oke, jika sudah teman-teman, tempelkan di dada dan perut seperti ini, diusap. Yuk diusap, kita baca surat Al-Zalzalah. Yang ngantuk silakan cuci muka dengan air yang sudah disiapkan ya. Surat Al-Zalzalah teman-teman ya. Jadi yang belum hafal silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan teman-teman ya, tarik ke atas, di dada sini diusap ya dengan dua tangan. Yuk kita baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya. Bagi teman-teman yang belum hafal cukup dengarkan saja ya, dari mulai amanar rasulu. Bagi yang belum hafal silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya bukan? Ya, ucapkan begini teman-teman. Ucapkan kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas semua anugerah-Mu ya Allah, aku ikhlas menerimanya. Aku lebih memilih bahagia. Bahagia hatiku, dan aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk Allah untuk mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Wahai jin terlaknat, jika kamu ada di badanku, silakan kalian keluar melalui mulutku. Demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Aku haramkan badanku sebagai media atau tempat tinggal jin terlaknat. Ya, tarik ke atas, bismillah, dorong ke depan ya. Kemudian dibatuk-batukan sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Seperti itu, dorong ke depan. Ya. Oke, teman-teman, jangan hanya sekedar amin ya, dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Ini doa untuk sendiri. Silakan teman-teman praktekkan. Sudah, kalau sudah silakan teman-teman yang rasanya nggak enak banget di perut, di dada, minum sekali lagi seperti tadi ya. Bismillah, pakai tangan kanan. Pelan-pelan seperti minum air panas. Seperti ini ya. Bismillah. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman tekan-tekan dan pijit-pijit daerah dari mulai ujung jari kaki. Ya, ujung jari kaki, terus kemudian ke telapak kaki. Ini ibaratkan kaki ya, telapak kaki diketuk-ketuk begini sambil pijit-pijit. Rasakan. Jika ternyata misalkan daerah jempol nih, jempol kaki ditekan, tiba-tiba teman-teman mual. Nah, berarti kemungkinan titiknya di situ, titik gangguannya di situ. Oke, yang nggak nyampan di daerah tertentu silakan dipegang. Bukannya sekedar dipegang, tapi kemudian diusap. Sesekali tepuk-tepuk. Dan kemudian dicabut begini. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar, cabut, buang. Begitu ya. Ulangi berulang kali sambil saya bacakan ayat-ayat Allah. Saya ulang. Teman-teman yang merasakan nggak nyaman di daerah tertentu, entah itu kesemutan, pegel, sakit, ada sesuatu yang berjalan, ya tiba-tiba mati rasa atau sensasi apapun, ya silakan pegang di daerah yang teman-teman rasakan sakit, kemudian diusap, bismillah, 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 tepuk-tepuk, kemudian cabut seperti gerakan mencabut begini, kemudian buang, seperti itu. Oke, ulangi berulang kali. Kasih khotimah kami di Jogja, ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan terapi langsung tanggal 22 Desember ya, masih ada kuota. Ini privat terbatas ya, hanya sekitar 20 orang. Ini masih ada kuota sekitar 5 orang. Teman-teman masih ada kuota 5 orang untuk kita bantu terapi secara langsung. Insya Allah setelah teman-teman selesai terapi itu nanti manfaatnya luar biasa. Jadi rajin sholat, jadi sehat ya. Terus yang punya keluhan kronis, punya ya keluhan panic attack, anxiety, GERD, kemudian apapun itu, insya Allah kita bantu secara langsung ya. Surabaya masuk dulu ke dalam grupnya, nanti kita spill setelah terapi. Yuk teman-teman pegang daerah yang sakit, kalau sakit seluruh badan cukup pegang begini, ya. Teman-teman biar nggak pegel karena gini terus, karena pegel gini ya kadang ya. Teman-teman pakai kursi yang ada sandaran tangannya nih loh, kanan kiri, jadi enak begini. Ini bisa diganjel, ya sambil ini
tempelkan di dada seperti ini. Oke, yang rasakan reaksi silakan pegang badannya. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Teman-teman ada yang di luar rumah? Yang di luar rumah silakan teman-teman. Kak Ami masuk ke grup yang kota lain, ada grupnya. Nanti kita cek ya, Tangerang banyak peserta nggak? Yang ada di luar rumah silakan teman-teman ambil, dicolek saja pakai jari ya, tanah sedikit saja. Khususnya yang ada reaksi nih, ya ada reaksi ya, dicolek tanahnya. Terus kemudian sedikit dikasih ludah, nggak usah terlalu banyak, cukup ini sih, gini aja. Begitu ya, cukup kayak niup tapi sedikit ada ludah sedikit itu ya. Terus kemudian bacakan doa berikut ini yang masih ada di dalam rumah yang ada reaksi ya teman-teman. Reaksinya apa ya, macam-macam, pusing, mungkin mual, muntah darah, kemudian ada sesuatu yang mengganjal ya di badan. Nah silakan keluar, ambil secolek tanah, terus kemudian kita bacakan doa berikut ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Tiupkan. Kemudian silakan teman-teman digunakan untuk menekan daerah-daerah yang terasa sakit. Atau misalkan ada keluhan tertentu, benjolan. Ya, atau misalkan ada yang ganjel di sini. Ini silakan, ya. Ini belum pada mandi kan? Mumpung belum pada mandi, silakan dioles. Atau yang pusing sering migrain diusapkan di sini. Sebetulnya ini untuk gatal ya, untuk penyakit kulit. Ini cocok banget kalau sudah menahun ada gangguan kulit, pakai ini. Ini resep langsung dari Rasulullah ya.
Jadi nanti gampang bisa dibilas, tapi tunggu sampai 1 jam. Seperti itu, nanti bisa dibilas. Ya, atau jangan-jangan jarang mandi nih teman-teman. Oke, diulang. Jadi gini, tanah dicolek sedikit aja. Jangan yang ada ini ya, jangan yang ada pup kucingnya teman-teman. Jangan ambil dari pot, nanti bisa jadi ada pupuk kandangnya tuh. Ya, walaupun sebetulnya kalau mohon maaf ini ya dari hewan yang halal ya kotorannya tidak najis begitu. Oke, silakan dicolek saja. Terus kemudian sedikit diludahin. Jangan cuy gitu ya, jangan. Tapi itu aja. Ya, begitu. Jadi cukup seperti tiupan, tapi ya ada sedikit ludah, sedikit banget. Terus kemudian dibacakan doa berikut ini. Bismillah 3 kali. Bismillah, 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 turbatu ardina. Yang nggak ada tanah pakai air nggak apa-apa, ya. Ya jangan dong, jangan ada pup empusnya. Yuk, turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna biizni rabbina. Tiupkan. Kemudian nah misalkan teman-teman sini pegel banget nih, coba dioles. Bismillah. Nah habis itu mual biasanya, ya. Kalau misalkan pegelnya, pusingnya, sakitnya ini karena gangguan sihir, biasanya langsung mual. Dioles, nanti bisa diusap, ya, bisa dibersihkan setelah sekitar 30 menit sampai 1 jam. Yang pegel-pegel silakan bisa dioles di daerah tertentu. Kalau yang nggak ada tanah pakai ini aja, pakai air, ya. Ada videonya kok, ya. Nanti saya share videonya. Oke, diulang. Bismillah 3 kali. Sudah siap? Turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna biizni rabbina. Nah, teman-teman, tiupkan. Saya sudah buat videonya ya di sini ya. Nah, ini teman-teman silakan cek. Nah, di sini nih. Pengobatan dengan tanah. Begitu. Nanti cek saja di akun Terapi Langit. Terus masuknya itu nanti saya tunjukkan deh. Tunggu terapinya selesai dulu ya. Tunggu terapinya selesai. Ini belum selesai soalnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya teman-teman, apa yang teman-teman rasakan silakan dipegang bagi yang sakit ya. Sekarang teman-teman pegang ubun-ubun, yuk diusap, dipegang ubun-ubun. Bismillah, terus kemudian tangan kiri pegang dada. Diusap seperti ini. Atasnya juga diusap, boleh sambil dipijat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishi wa anta syafi. La shifaa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifaa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfi'ak. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, jangan tertutup matanya teman-teman. Itu kelihatan masih ada yang merem ya. Masih ada yang merem lagi nih. Oh, berat banget ngantuk. Ceduk. Jangan merem ya. Kalau merem, apalagi sampai ketiduran, ini terapinya nggak sempurna teman-teman ya. Yuk, buka matanya. Ayo ditahan gini. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang badannya panas silakan diusap dengan air ke seluruh badan. Diusap teman-teman sambil gini ya. Kalau kadar reaksi itu kemungkinan besar ya, memang ada gangguan. Jadi teman-teman bisa loh komunikasi dengan jin. Ya. Tepuk-tepuk aja dadanya gini. Sambil dibentak ya. Jangan ngomong pelan-pelan, ngomongnya sambil marah-marah teman-teman. Sambil keras ya. Wahai jin terlaknat, silakan kamu keluar dari badanku. Seperti itu. Ya, terus kemudian tarik ke atas, batuk-batukan. Seperti itu ya. Kepala kiri ya dipegang. Bismillah. Dipegang, bismillah. Kemudian dicabut seperti itu.
Yang nggak ada reaksi ikut sebulan, ikut selama sebulan. Karena bisa jadi cukup bandel ya. Yang ada di badannya cukup bandel ikut sebulan. Atau mudah-mudahan memang tidak ada gangguan. Tapi nggak mungkin ya kalau nggak ada gangguan. Setiap kita pasti ada gangguannya teman-teman. Pasti ada. Karena kita juga diikuti oleh jin was-was ya. Gitu. Kak Dara, Japri ya, sudah berapa lama nanti kita coba diagnosa lebih lanjut. Karena ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan begitu. Anxiety ini atau sementara ikut rutin terapinya, perhatikan teman-teman Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Ya. Iya, karena memang itu resep dari Rasulullah ya. Yang dikasih tanah langsung badan panas. Berarti kemungkinan memang ada sihir. Kalau nggak sihir, ada gangguan penyakit ain. Begitu ya. Oke teman-teman, diminum 3 kali. Diminum 3 kali. Pertama, tegukan pertama bismillah. Alhamdulillah. Terus kemudian tegukan kedua bismillah. Alhamdulillah. Kak Bintang Adinda insya Allah ya. Kalau syaraf kejepit bisa nanti sudah banyak testimoninya sembuh dari syaraf kejepit. Tetapi kalau teman-teman merasakan gangguannya sudah cukup kronis, saya sarankan untuk terapi secara langsung. Nah kebetulan Jogja Jakarta sekitar 3 hari Kak Fatma. Teman-teman yang merasa keluhannya sudah cukup kronis, bukan hanya penyakit fisiknya, tapi konflik nih. Konflik keluarga ya, sering cekcok bahkan diambang perceraian. Nah teman-teman saya sarankan ketemu secara langsung. Jogja 22 Desember, yuk merapat, masih ada kuota sekitar 5 orang. Kita forumnya terbatas ya. Privat, jadi sekitar terbatas 20 orang ya. Masih ada kuota 5 orang, seperti itu. Bandung 26 Januari di Hotel Kamboti Sari Ater. Ayo teman-teman Google aja ya, Hotel Kamboti Sari Ater. Itu. Ya, teman-teman yang nggak ada peruk ya di daerah teman-teman, silakan nanti bisa ikut terapinya secara langsung. Jadi gini, kita punya metode ya. Yuk teman-teman punya keluhan apa? Ada keluhan batin, luka batin. Siapa di sini yang punya luka batin? Sukanya nyendiri, jadi sedikit ngomong, baperan, gampang sedih, tanpa sebab. Terus kemudian sering menyepi ya, nggak mau bersosialisasi. Kemudian pokoknya nggak enak banget lah rasanya. Atau panic attack ya, serangan panik. Ada di antara teman-teman anxiety. Terus kemudian ada masalah psikosomatis, bipolar. Ya, kita punya metode teman-teman ya. Ini insya Allah manjur sekali. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan beberapa terapi. Terapinya adalah dengan memanfaatkan kecerdasan tubuh. Ya, tubuh ini sebetulnya cerdas teman-teman. Jadi Allah sudah memberikan kita kesempurnaan nih. Jadi tubuh kita punya sistem bagaimana agar semua gangguan, baik secara fisik ataupun psikis kita, itu bisa dikeluarkan. Ya, dikeluarkan melalui ini badan. Jadi tanda-tandanya begini, bisa kita lihat ya. Kalau kita misalkan kedinginan, kita kan sering gini ya, kadang gemeter gitu. Kalau kita pas takut, khawatir, kan kadang kita. Nah ini reaksi badan. Ini kecerdasan badan sebetulnya. Kalau secara fisik, misalkan ya teman-teman ada bakteri atau virus yang masuk, bisa jadi nantinya demam atau flu atau batuk. Nah ini sebetulnya bukan penyakit, hanya bahasa kita saja bahasanya penyakit. Sebetulnya itu yang tepat adalah reaksi badan untuk menyeimbangkan segala macam gangguan di dalam badan yang tidak seimbang. Gitu. Maka jadilah istilah kita sakit. Padahal itu memang reaksi badan. Nah demikian juga dengan gangguan ke Aisyah, insya Allah ada ya Jakarta. Jadi kita terapinya di garamnya, kalau masih pusing teman-teman taruh garam di bawah lidah. Ya, bawah lidah. Habis ini saya spill bagaimana cara masuk ke dalam grupnya ya. Yang penting teman-teman masuk ke dalam grup dulu. Jadi termasuk gangguan ini lah, gangguan psikis nih. Gangguan batin. Ya. Panic attack, terus kemudian anxiety macam-macam. Ini kan nggak bisa pakai obat. Jadi memang harus kita berikan terapi kombinasi dengan manfaatkan kecerdasan badan dan kemudian kita bantu dengan terapi Al-Quran. Begitu. Ya, maka teman-teman nanti akan merasakan insya Allah ya
dalam waktu nanti terapinya sekitar 8 jam dari jam 9 sampai jam 4 sore. Seperti itu, kita bantu terapi dan infaknya kalau di Jogja sangat murah sekali ya teman-teman ya. Hanya sekitar 350-an. Jadi kita terbatas untuk 20 orang. Seperti itu. Oke, yang ingin masuk ke dalam grupnya, sering menemukan hewan seperti kalajengking, ular setiap hari Jumat. Rutin ya, setiap hari Jumat berarti kemungkinan ada sihir ya. Ada sihir, silakan teman-teman rutin ikuti ruqyahnya dan siapkan air yang cukup banyak begitu. Ya, cukup banyak untuk apa? Untuk disiramkan ke halaman rumah, ke genteng. Ini khusus yang rumahnya aneh-aneh ya, ada binatang aneh-aneh masuk ke rumah. Tikus, terus kemudian ada ular kalajengking. Nah, ini perlu ya untuk diruqyah rumahnya dengan cara siapkan air 1 ember nanti malam. Oke, nanti malam kita jam 20. Terus kemudian airnya itu nanti dicipratkan ke seluruh penjuru rumah. Bisa di pinggir-pinggirnya. Edisi kedua nggak tahu kapan lagi Kak Solo. Edisi kedua nggak tahu kapan lagi. Jadi belum tentu tahun 2025 saya ngadakan pelatihan lagi ya. Ya. Karena memang padat banget agenda saya. Jadi ini pas kebetulan saya meluangkan waktu khusus untuk Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan yang mungkin hanya sekali ini aja. Gitu. Karena kita juga banyak permintaan untuk terapi di luar kota, di luar Jawa bahkan. Gitu ya. Oke, hati-hati yang sering mimpi. Nah, ini mimpi aneh lagi Kak Dara. Nah, ini kemungkinan ya gangguan anxiety-nya itu memang dari non medis. Kalau gangguan anxiety-nya ini dari non medis mau diutak-atik kayak apapun ya bisa jadi ya reda sementara tetapi nanti kambuh lagi. Maka perlu dengan menggunakan kombinasi terapi Al-Qur'an. Gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin ini ya masuk ke dalam grupnya sebentar saya spill dan yang butuh audio murotal itu saya sematkan. Ya, saya sematkan. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini tinggal ditancepin aja ke stop kontak nanti dia nyala 24 jam. Kalau pas untuk malam bisa dinyalain lampu tidurnya begitu ya. Saya sematkan di keranjang kuning. Terus kemudian teman-teman yang nggak sempat ikut terapinya, saya juga menyediakan buku terapi. Buku terapi ini bagi teman-teman yang nggak sempat ikut live, kemudian nggak sempat nyimak grup. Nah ini teman-teman bisa mandiri terapi dengan menggunakan buku terapi semacam ini teman-teman. Jadi ini tulisan saya ya. Saya membuat buku terapi. Ya alhamdulillah yang sudah muntah, mudah-mudahan gangguannya keluar semua. Kak Si Maryam, Kak SL Maryam ikut ya, suaminya ikut rutin terapinya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, malam jam 20. Nanti siapkan air, kemudian airnya nanti diminumkan dan dipakai untuk mandi. Gitu. Kak Aisyah seminggu sekali berarti itu bisa jadi kalau di luar siklus haid bukan darah haid ya. Kemungkinan itu darah istihadhah dan sebagian penyebab darah istihadhah keluar itu karena memang ada faktor non medisnya. Nah, coba rutin ikuti terapinya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada perubahan. Teman-teman bagi yang ingin memiliki buku terapi ini ya, saya sematkan ya. Saya sematkan terus kemudian yang ingin ramuan ruqyah itu ada di ini. Kita menyediakan madu terapi langit dan kita juga menyediakan garamnya. Yang butuh garam ruqyah nanti silakan bisa di CO. Oke, di etalase ya, silakan teman-teman cek. Oke, sudah saya sematkan di keranjang kuning. Bagi teman-teman yang ada di akun Coach Mufti, silakan yang membutuhkan produk-produk Al-Qur'an ya, ayat ruqyah, audio ruqyah seperti ini, murotal. Ini silakan bisa ke Monilisa, sudah selesai. Tapi kalau yang ingin konsultasi silakan bisa komentar ya. Teman-teman yang belum terjawab komentarnya bisa nanti DM ya. Kak Wid lewat admin. Kita belum masukkan ke TikTok ya, lewat admin seperti itu.
cara mengecilkan audionya itu sebelah kanan. Jadi bentuknya teman-teman seperti ini ya. Ini khusus yang rumahnya aneh-aneh. Yang rumahnya aneh-aneh tuh. Ini pakai ini, disetelin 24 jam, nggak perlu baterai, tinggal ditancepin aja ke stop kontak. Oke, caranya gini, ini sudah ada termasuk ininya, karena ini kaki 3. Kemudian, oke Kak Dera nanti bisa lanjut konsultasi lewat DM ya. Sebaiknya sih kalau sudah menahun, tidak perlu ke psikiater, karena nanti perubahannya nggak terlalu signifikan. Ya, konsultasi gratis ya teman-teman ya. Yang mau konsultasi silakan DM gratis, insya Allah. Cukup bayar dengan doa saja. Nah jadi begini, ini audio saya sudah sematkan. Kak Indriani nanti kalau butuh bisa masuk ke akun yang Terapi Langit. Karena saya live di 2 akun. Nah yang saya sematkan di keranjang kuning itu hanya yang di akun Terapi Langit. Ini tinggal ditancapin aja, dia otomatis bunyi ya teman-teman ya. Seperti ini. Ngecilin suara itu bagian yang kanan sebelah sini, bukan yang lampu ya. Kalau ini lampu. Ini kecilin suara. Pencet pertama itu murotal. Pencet yang kedua ini ngecilin suara. Jadi pencetnya 2 kali. Seperti itu ya. Kalau dipencet 3 detik itu dia nyala 24 jam. Aman Kak Ratna? Nah ini kalau dipencet 3 detik dia nyala 24 jam. Dan kecil sekali Kak Marsi. Ini kecil sekali. Jadi irit kok, nggak boros. Begitu, nggak panas. Cuma nyala lampu. Kalau nggak nyala coba klaim garansinya. Insya Allah ada garansi ya. Ini ada zikir dan sholawat juga ya. Ada ayat ruqyah di sini. Seperti itu. Buku doa itu ada di sebentar. Oh iya. Belum ada ya. Ada nasyidnya juga ya. Oke. Saya belum nyimak ini sih. Belum dengarkan secara sampai selesai. Oke teman-teman, nanti malam ya. Nanti malam kita ketemu jam 20 WIB. Sudah langsung siapkan gini ya teman-teman. Pokoknya setiap kali, oh ya saya belum spill cara masuk ke dalam grup. Begini, nanti malam siapkan garam laut. Terus kemudian air. Kalau yang ingin meruqyah rumah, airnya agak banyak ya. Terus kemudian mushaf Al-Quran. Gitu. Klaimnya, oh ya Kak Cutnita ke sellernya langsung, gitu. Sama sekali nggak nyala ya. Coba nanti ya, saya kontak sellernya coba ya. Garam kasar betul, garam kasar. Nah teman-teman yang ingin masuk ke dalam grupnya silakan. Ini ditekan ya, pojok kiri atas. Kemudian muncul begini, intinya ke bio profile. Kemudian, nah di sini yang ingin konsultasi kirim pesan. Nah, yang ingin masuk ke dalam grupnya ini, yang ingin diterapi secara langsung, kunjungi terapilangit.com. Nah, teman-teman yang ingin masuk grup terapi ini ya, yang atas. Kemudian, yang ingin merapat di kota-kota yang sudah kita tetapkan, ini ya, ada Jogja, ada Jakarta, Surabaya, Bandung. Yang nggak disebutkan silakan masuk yang bawah, oke? Yang kota lain, begitu. Nah teman-teman, saya juga sedang menulis buku lunas hutang. Barangkali ada di antara teman-teman yang saat ini punya tanggungan hutang amanah dari mulai jutaan, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran. Insya Allah saya punya strategi ya, 9 langkah lunas hutang. Jadi bukunya seperti ini. Sebentar, saya ini gambar untuk seminar Jogja. Ini perhatikan teman-teman, ini informasinya. Jadi solusi tuntas masalah
ada konflik rumah tangga, anak berkebutuhan khusus, masalah jodoh, kemudian lunas hutang riba, masalah gangguan aneh-aneh, gangguan goib, ada sakit kronis, kemudian omset usaha menurun, dan promil. Seperti itu. Ini infaknya karena sudah masuk Desember ya, berarti sekitar 349. Untuk suami istri nanti lebih terjangkau ya teman-teman. Suami istri itu hanya sekitar 600 ya, 600 untuk suami istri. Sudah termasuk makan dan terapi selama 8 jam sampai tuntas. Dan kita dampingi sampai setahun. Begitu. Terus kemudian yang untuk lunas hutang ini masih PO. Masih PO ya. Loan. Nah, semacam ini teman-teman bukunya. Ini yang mau silakan bisa PO. Harga PO hanya 49 ya. Hanya 49 saja. Karena kalau sudah cetak, bukunya sudah tersedia, nanti nggak lagi 49. Ini sekitar nanti 100-200an begitu. Dan ini bukan hanya sekedar teori ya teman-teman, tetapi ini memang langkah-langkahnya ada. Ya. Langkah-langkahnya ada. Ini bisa sambil mainan ya. Cilu, bah. Ternyata bisa juga untuk mainan nih. Cilu, bah, gitu ya. Kalau mau PO kemana? PO-nya silakan DM, gitu. 9 langkah lunas ini jadi, nah ini saya perbesar ya, perhatikan nih. Saya perbesar. 100% praktek bukan teori, dilengkapi ikhtiar nyata, full praktek tahap demi tahap, 100% membangun sumber penghasilan dengan potensi income ratusan juta per bulan. Jadi ini cocok buat teman-teman yang bingung ngelunasi dari mana gitu kan. Sementara nggak punya pekerjaan. Nah nanti kalau sudah punya pekerjaan tetap bisa membangun sumber income baru. 9 langkah lunas hutang ini modal bismillah. Maksudnya bismillah pertama jelas doa. Tapi itu singkatan. Ya perhatikan ini singkatan. DM aja yang minat PO DM. Kita kirim sekitar akhir Desember. Tinggal sebentar lagi ya. Jadi bismillah itu singkatan. B-nya adalah bertobat kepada Allah. Sedikit bocoran. B-nya adalah bertobat kepada Allah. Apalagi kalau yang hutangnya hutang riba ya. Itu jelas wajib bertobat. Kalaupun ternyata bukan hutang riba, tetap wajib bertobat karena kita bisa jadi ya punya dosa besar dan pasti punya dosa kan. Gitu. Nah, I-nya ada singkatan sendiri BISMILLAH. Nah, bagian bab H-nya hanya itu adalah hasilkan cuan. Nah, di situ kita berikan 100 kebanyakan ngomong nih. Sudah saatnya pamit ya. Hanya ini hasilkan cuan, kita berikan 100 inspirasi ide bisnis yang bisa teman-teman kerjakan berdasarkan hobi. Iya, hutang BRI itu termasuk riba. Ya, termasuk riba. Maka teman-teman yang paling penting kalau sudah terlanjur ya bertekad kuat untuk dilunasi. Jadi, kalau sudah ada keniatan kuat untuk melunasi itu saja insya Allah nanti akan dibantu oleh Allah ya. Ya, nanti Allah yang akan melunasi. Jangan pakai logika. Nah, ini sedikit bocoran ya. BIS. S-nya itu kan bismillah ya. BIS, B-nya bertobat, I-nya rahasia, S-nya singkirkan logika. Karena nanti bisa jadi solusi dari Allah nggak masuk akal. Gitu. Nah, nanti di bagian H hasilkan cuan. Nah, itu nanti kita berikan inspirasi tuh. Sumber pemasukan dari mana saja. Kalau punya apa tuh? Bisnis kecil-kecilan, warung begitu ya. Bisnisnya warung kecil-kecilan nanti bisa teman-teman dikembangkan biar nanti besar banget gitu. Ya Kak Sarno bisa PO, nanti PO-nya lewat admin ya. Nanti launching sekitar bulan ini, sekitar akhir. Oke, gitu dulu. Saya juga izin pamit Kak Suminah. Teman-teman terima kasih banyak ya. Kebahagiaan saya adalah ketika bisa membantu teman-teman meraih apa yang teman-teman cita-citakan. Teman-teman bisa lunas hutang, saya bahagia banget. Ya, makanya dari itu ini saya nggak jual mahal-mahal, cukup 49 aja karena memang untuk membantu teman-teman ya.
Biasanya buku saya itu nggak ada yang di bawah 100.000 teman-teman. Biasanya buku saya rata-rata di atas 150.000. Tapi karena ini masalah hutang ya, mungkin teman-teman baru hanya ada sisa dana di dompet misalkan 50.000 aja. Yuk manfaatkan untuk ini. Insya Allah nanti akan bermanfaat gitu ya. Live malam insya Allah ada jam 20 ya, jangan ketinggalan. Dan insya Allah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Siapkan garam, siapkan air matang, siapkan air mentah 1 ember, dan siapkan mushaf bagi yang tidak berhalangan. Begitu ya teman-teman, terima kasih banyak sudah membersamai. Saya bahagia banget bisa dibersamai oleh teman-teman semuanya yang insya Allah ahli surga, ahli kebaikan ya, yang insya Allah akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sukses dunia akhirat buat teman-teman semuanya, rizkinya lancar, berlimpah, dimudahkan dalam segala urusan, keluarganya sakinah mawadah warahmah, bisa ke Mekah ya, rizkinya dalam bahasa Inggris turah-turah. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Air mentahnya untuk mandi, Kak Titin, untuk mandi dan untuk dicipratkan ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Sampai ketemu nanti malam teman-teman. Kok nggak bisa off ini? Oke.